Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru melihat video ini di siang hari, di malam hari, ataupun sore hari, bahkan pagi hari, kita harus selalu semangat pagi. Selalu semangat pagi. Oke Bapak Ibu di seluruh Indonesia, kembali bersama channel Guru Masa Kini, berbagi dan berkolaborasi. Pada video kali ini, saya akan memberikan full, tuntas gitu, bagaimana Bapak Ibu cara melaksanakan kegiatan perencanaan dalam observasi. Yang pertama yaitu nanti Bapak Ibu akan merencanakan jadwalnya, kemudian Bapak Ibu akan diskusi bersama Bapak atau Ibu kepala sekolah apa yang akan diobservasi di dalam kegiatan observasi nanti, sehingga Bapak Ibu tidak bingung lagi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke platform Merdeka Mengajar di punyanya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan contohkan langsung bagaimana memilih jadwal dan sebagainya, full tuntas, sehingga nanti Bapak Ibu langsung bisa melaksanakannya. Oke, masuk ke PMM Bapak Ibu, ke webnya saja, langsung masuk ke platform Merdeka Mengajar. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar langsung ke pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari PMM di pengelolaan kinerja guru yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan tampilan ini, dan tampilan ini adalah tampilan di pelaksanaan kinerja tanggal 1 Januari sampai 30 Juni yang sudah Bapak Ibu ajukan dan juga sudah Bapak Ibu kepala sekolah setujui, kemudian Bapak Ibu guru sepakati bersama, sehingga tampilannya akan seperti ini. Yang pertama adalah lakukan observasi kelas Bapak Ibu. Ini masih 0%. Mungkin punyanya Bapak Ibu juga sama semuanya. Kita cek langkah observasi Bapak Ibu. Oke, kita cek langkah observasi. Di sini Bapak Ibu periode observasinya di 1 Januari sampai 30 Juni. Praktek kinerja. Kemarin saya mengambil instruksi pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin ini agak sedikit berbeda dari punya Bapak Ibu. Silahkan cek sendiri-sendiri gitu, karena sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Tapi kurang lebih sama. Di sini observasi yang dinilai berhasil jika, silakan dibaca nanti ya, tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan konseptual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Bagian pertama, Bapak Ibu, pelaksanaan observasi. Namun sebelum pelaksanaan observasi, kita isi dokumen persiapan observasi, atau bahasa lainnya adalah pra-observasi. Ini diskusi dengan atasan, yaitu kepala sekolah, untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwalnya. Oke, kita isi dokumennya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ketika sudah diklik, nanti akan tampil seperti ini. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Ingat, pilih maksimal 3, berarti boleh 2 dan boleh 1 saja, tetapi harus dipilih. Jangan tidak dipilih Bapak Ibu, minimal 1. Misalnya kita pilih 2 saja. Yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Kemudian guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik.
Atau tambah juga guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Lah, apa maksud dari masing-masing ini kita cek di rubriknya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang kita checklist nanti di sini sebenarnya sudah ada. Kita cek dulu rubriknya Bapak Ibu. Oke, rubriknya adalah fokus perilaku yang diobservasi. Ini tadi perilaku yang dianjurkan adalah yang pertama, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil asesmen awal. Kayak perilaku yang dihindari Bapak Ibu, jangan ini ya, jangan dilakukan. Yang pertama, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik tapi tidak terkait penjelasannya. Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami oleh siswa. Kemudian, guru menjelaskan konsep hanya mengacu pada buku atau perangkat ajar saja. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, yang pertama, guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Kedua, guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Yang ketiga, guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Perilaku yang dihindari Bapak Ibu, yang pertama adalah guru menjelaskan konsep disertai contoh yang hanya dipahami oleh guru atau orang dewasa. Guru menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menggunakan contoh yang sama berulang-ulang. Contohnya hanya satu, diulang, dan diulang. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Maksud perilaku yang dianjurkan adalah guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan konsep inti dan kesimpulan. 2. Guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. 3. Guru memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi. Perilaku yang dihindari yaitu guru memberi instruksi yang terlalu umum sehingga peserta didik kesulitan mengikuti langkah-langkahnya. 2. Guru menjelaskan konsep tidak runtut, melompat-lompat antar topik tanpa menjelaskan keterkaitannya. 3. Guru tidak mengulang bagian penting dari penjelasannya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu mengerti, silakan klik saya mengerti. Namun kalau belum, silakan diulangi kembali. Oke, kita klik saya mengerti. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu checklist dari penjelasan tadi, rubrik tadi, kalau misalnya Bapak Ibu pilihnya 2 saja, ini mungkin masing-masing berbeda ya, karena di poin ini kemarin waktu persiapan atau perencanaan itu pasti berbeda-beda, sehingga nanti di checklist atau rubriknya pun juga berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu baca semuanya nggih. Oke, selain misalnya kita pilih 2 saja yang penjelasan yang mudah, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, dan guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Kemudian, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Bapak Ibu, upaya mempelajari target perilaku ini yang harus kita lakukan, silakan diketik di sini. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya saya guru memberikan penjelasan mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, berarti saya akan mempersiapkan materi awal untuk pemahaman peserta didik. Nah, ini contohnya saja Bapak Ibu ya. Nanti pokoknya intinya adalah jadi upaya untuk
mempelajari ini, nanti Bapak Ibu tuliskan di situ. Silakan minimal dalam masing-masing poin satu saja. Ini bebas ya Bapak Ibu, isikan sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada jadwal observasi. Di jadwal observasi ini Bapak Ibu rencanakan di bulan Maret, di bulan Maret. Nah, kemudian ini harus disepakati dengan kepala sekolah. Makanya jangan asal mengisi Bapak Ibu, harus sesuai dengan kesepakatan bersama kepala sekolah. Ditanya dulu bisa atau tidak kepala sekolahnya. Nah, terus kemudian kalau sudah disepakati, namun tiba-tiba kepala sekolah ada kegiatan di luar atau kegiatan dinas di luar, itu bagaimana? Nah, kepala sekolah bisa mewakilkan guru yang senior Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin kita rencanakan itu di tanggal 6 Maret misalnya, contoh saja 6 Maret, kemudian saat 6 Maret ini kepala sekolah tidak bisa hadir atau berhalangan hadir di kelas, maka kepala sekolah bisa mewakilkan guru yang lebih senior seperti itu. Namun kita sepakati dulu, kemudian jenjangnya, oke, kalau saya SD, Bapak Ibu tinggal pilih, kalau yang SMA, SMA, SMK, SMK, kelas, saya mengajar di kelas 4, ketik di sini, misalnya contoh saya bahasa Indonesia, gitu ya. Bahasa Indonesia, kemudian contoh lain, catatan lain, ini opsional Bapak Ibu, mungkin jam juga bisa dituliskan, misalnya contohnya saya jam 9, jam 8 kita mulainya jam 08 gitu. Biasanya 2 JP, kalau 2 JP itu 35 70, berarti kalau selesai jam 9 60 07 50 sampai 09 gitu ya. WIB. Nah, seperti ini. Waktunya kita tulis waktu gitu. Oke, seperti ini Bapak Ibu, ini 2 JP. Kemudian Bapak Ibu silahkan unggah. Unggah ini modul ajar. Kalau di kurikulum Merdeka IKM, kurikulum Merdeka itu modul ajar. Kalau di kurikulum 13 silahkan unggah RPP-nya. Nah, unggahan RPP ini Bapak Ibu bisa diambil dari bukti karya atau unggah dari dokumen. Misalnya kita unggah dari dokumen, Bapak Ibu silahkan cari filenya. Silahkan cari filenya, kemudian masukkan filenya Bapak Ibu. Kemudian ini filenya berbentuk PDF. Ingat maksimal adalah 10 MB. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen cek, silahkan klik panduannya. Kalau sudah, silahkan klik kumpulkan. Kalau belum, silahkan simpan drive gitu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi rencana persiapan observasi lengkap tuntas sehingga nanti Bapak Ibu tinggal kumpulkan kalau sudah selesai semuanya. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Kita simpan draft dulu. Kalau sudah ini nanti kita menunggu atasan melakukan observasi. Nanti ketika sudah melakukan observasi nanti bisa lanjut isi dokumen dan lanjut. Ini prosesnya panjang sebenarnya Bapak Ibu. Namun di lain kesempatan Bapak Ibu, apabila ini sudah diisi, lanjutkan seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melakukan pengumpulan itu di pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi silakan dikumpulkan. Contoh misalnya ini peran sebagai pelatihan mandiri, ini sebenarnya ini sertifikat topik seperti itu. Misalnya contoh di pelatihan sertifikat topik, misalnya ini PMM, misalnya ini misalnya. Nah, ini sertifikat topik. Ini sebenarnya 2023 sebenarnya tidak bisa digunakannya ini. Ini contoh saja, ini sertifikat topik tentang pelatihan mandiri dengan
Merdeka Belajar ya topiknya ya. Ini tidak bisa ya. Nanti cari yang kalau sertifikat topik harus rentangan Januari sampai Juni tahun 2024. Ini contoh saja. Kemarin saya mengambil agak banyak, jadi saya harus membutuhkan sertifikat yang lumayan banyak. Mungkin Bapak Ibu ngambilnya sedikit ya. Silakan kalau sudah punya bisa dikumpulkan gitu ya. Oke, ini pengembangan kompetensi pun juga di tugas tambahan. Kemarin saya mengambil tugas tambahan BOS, ini nanti bisa dikumpulkan, yaitu laporan disertai SK seperti itu. Nanti silahkan dicari SK-nya sama laporannya. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas seputar ini lebih detail lagi, lebih jelas, sehingga Bapak Ibu tidak perlu susah payah, tidak perlu bingung dalam melakukan pengerjaan di PMM ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Guru masa kini berbagi dan berkolaborasi. Sampai jumpa. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan like, share agar video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang di luar sana, Bapak Ibu guru yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.